Cuy, pernah nggak lu abis posting sesuatu terus lu bilang ke diri lu sendiri, kayaknya gue bakalan posting ini buat senang-senang doang deh. Tapi nggak lama dari itu, 2 jam setelahnya, lu buka lagi postingan lu dan lu refresh. Ternyata orang tuh kok nggak nge-likes postingan gue ya, dan ternyata kenapa nggak ada feedback sama sekali. Dan saat itu juga lu mulai berpikir, apa jangan-jangan gue cringe ya? Atau orang tuh udah males sama semua konten gua, dan apa gua harus ngilang aja dari dunia digital? Padahal kenyataannya likes, komen, share, dan save itu sebenarnya cuma angka bos. Tapi kenapa ya angka sekecil itu bisa banget ngacak-ngacak isi kepala kita? Nah ini yang akan gue bahas hari ini di Sebelum Mengetik. Tesisnya simple tapi nyelekit. Like dan views itu cuman angka kecil di pojok layar. Tapi diam-diam, angka itu bisa jadi cermin. Bayangin aja, lu ngeliat diri lu dari pantulan algoritma, bukan dari siapa sih lu sebenarnya. Sekarang kita coba jujur dikit sama diri kita cuy. Lu posting konten, lu taruh HP, dan setelah itu lu coba sok cool, seolah-olah nggak peduli dengan itu semua. Tapi kenyataannya 5 menit kemudian, lu udah refresh lagi, mantau lagi kira-kira siapa ya yang ngasih feedback di konten gue ini. Dan pada saat belum ada feedback dari banyak orang, lu mulai ngerasa kok orang lain baru aja posting udah banyak dapat feedback ya, udah banyak dapat likes, udah dapat banyak komen dan share dan segalanya ya. Tapi kenapa gua udah posting dengan effort yang maksimal tetap aja begini hasilnya? Padahal dalam hati tadi lu bilang gue nggak peduli kok sama angka-angka kayak gini, tapi ujung-ujung nih tangan lu tetap reverse lagi, ngeliat lagi, dan itulah sebuah paradoknya bos. Seringkali kita pura-pura untuk nggak peduli, padahal kenyataannya setiap 5 menit sekali kita ngecek lagi, kita refresh lagi, dan kita mastiin siapa yang ngasih feedback ke postingan kita. Dan yang lucunya, kalau likes-nya naik, mood kita jadi ikutan naik. Tapi kalau like-nya turun, mood kita juga jadi ikutan turun. Padahal konteksnya sama, niat awalnya pun juga sama. Tapi yang beda cuma satu angka di pojok layar yang lu punya. Sekarang kita coba bedah dari perspektif komunikasinya yuk, biar nggak jadi curhatan doang, oke? Dulu sebelum ada medsos, validasi sosial itu susah diukurnya. Kita harus terjemahin arti senyum dari teman kita juga harus terjemahin hasil dari obrolan singkat kita, bahkan anggukan kepala lu pas lagi ngobrol sama teman lu. Itu semua punya penafsiran yang sama-sama banget. Nggak ada angkanya, nggak ada skornya, bahkan kita nggak bisa banding-bandingin antara lu dan yang lain secara langsung. Tapi sekarang, semua respon sosial itu ditranslate dengan angka yang kelihatan real time dan gampang dibandingin. Like, comment, share, views, bahkan ada angka siapa sih yang ngelihat story lu hari ini, lengkap semua urutannya. Otak kita yang dari dulu memang butuh diakui, sekarang dikasih lihat standar yang super jelas. Begitu ada nomor, otak kita otomatis ngeranking itu semua jadi kayak lagi main game. Padahal manusia emang dari dulu tuh butuh banget diapresiasi. Itu sebenarnya gak salah. Yang berubah cuma medianya doang. Tapi karena angkanya kelihatan dan terus-terusan diupdate, kita jadi ngerasa gampang banget buat ngukur kira-kira seberapa banyak harga diri gua berdasarkan likes, komen, share, dan view semuanya. Padahal harga diri lu tuh seharusnya nggak semurah itu bro. Dan sekarang gue jadi teringat satu hal. Ternyata kalau kita ingat-ingat lagi waktu dulu kita belajar agama, gue jadi ingat satu hadis yang bilang innamal a'malu binniyat. Di situ dibilang kalau amal itu dinilai dari niatnya, bukan dari hasilnya, bukan juga dari berapa orang yang ngelihat dia melakukan amal itu. Tapi gue nggak mau sok paham ya tentang ini semua. Tapi kayaknya ini nyambung dengan fenomena sekarang deh.
Soalnya niat itu kan gak statis cuy. Dia tuh gampang banget berubah-berubah. Awalnya mungkin niat kita posting untuk share hal-hal yang berguna. Tapi lama-lama pelan-pelan kadang niatnya itu juga jadi ikutan bergeser cuy. Dan yang paling bahaya itu bukan pas niatnya itu jelas-jelas bergeser cuy. Yang bahaya itu saat niat kita bergesernya secara perlahan-lahan, pelan-pelan sampai kita nggak sadar kalau ternyata niat kita itu udah bergeser. Kalau gua tangkap dengan hal yang sederhana, mungkin ini juga ya yang jadi alasan kenapa ria itu sering banget disebut bahaya yang halus. Karena ria itu nggak teriak-teriak cuy. Dia nyelip diam-diam di balik niat baik kita dan perlahan dia malah merusak hati kita. Terus gimana cara nyikapinnya cuy? Gue coba kasih 3 contoh kecil yang gue coba lakuin itu di kehidupan gue sendiri. Pertama, sebelum posting gue tanya dulu sama diri gue, apakah ini gue share karena memang gue pengen ngasih tahu hal yang berguna atau karena gue pengen dilihat keren. Nah ini yang simple tapi nampol. Kemudian yang kedua, gue tuh bakal ngasih waktu antara posting dan ngecek angkanya. Gua nggak harus refresh HP gua setiap 5 menit sekali. Mungkin bisa beberapa hari setelahnya setelah gua posting. Sebagai evaluasi apakah konten ini relate ataupun tidak. Gua coba tanya dengan diri gua. Dan yang ketiga, kalau like-nya dikit atau views-nya dikit, gua coba latih tanya ke diri gua. Apa isinya memang gak ada gunanya atau memang timingnya aja yang gak pas. Itu dua hal yang beda banget. Tapi kenyataannya sering banget ketukar di kepala kita. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Kenapa sih angka sekecil itu tuh bisa ngacak-ngacak mood kita? Mungkin masalahnya bukan karena kita seneng dapet likes. Itu mungkin wajar bos. Karena pada dasarnya manusia itu seneng kalau diapresiasi kan. Masalahnya mulai muncul kalau memang angka-angka di likes, komen, dan semua engagement itu sudah jadi tolak ukur dari harga diri kita cuy. Karena kalau kompas hidup lu atau standar hidup lu udah ditaruh di algoritma, siap-siap aja nyasar di dunia yang gak tahu ujungnya. Angka itu boleh aja naik dan turun, tapi jangan pernah biarin angka nentuin berapa harga dirimu. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini. Sampai ketemu di sebelum mengetik selanjutnya. Kalau lu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa share video ini ke teman lu biar mereka makin tahu tentang gimana caranya bisa safety di dunia digital. Subscribe akun YouTube ini kalau lu ngerasa konten ini berguna untuk lu. Share konten ini kalau lu pengen berbagi juga ke temen lu melalui video ini. Oke, gua Aji pamit undur diri. See you.